Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat, Profesor Dr. Hajah Syamsiah Badrudin MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar sosiologi. Perkenalkan, nama saya Nur Zakia dari Program Studi Administrasi Publik. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah pengantar sosiologi, dan di mana saya memilih topiknya itu adalah interaksi sosial. Kemudian video ini dibuat dalam rangka memenuhi penugasan 2 mata kuliah pengantar sosiologi. Baik, mari kita ke materinya. Interaksi sosial. Pengertian interaksi sosial dapat diartikan sebagai hubungan-hubungan sosial yang dinamis. Hubungan sosial yang dimaksud ini dapat berupa hubungan antara individu yang satu dengan individu lainnya, antara kelompok yang satu dengan kelompok lainnya, maupun antara kelompok dengan individu. Dan di dalam interaksi juga terdapat simbol, di mana simbol diartikan sebagai sesuatu yang nilai atau maknanya diberikan kepadanya oleh mereka yang menggunakannya. Kemudian, proses interaksi sosial menurut Herbert Bluner adalah pada saat manusia bertindak terhadap sesuatu atas dasar makna yang dimiliki sesuatu tersebut bagi manusia. Kemudian makna yang dimiliki sesuatu itu berasal dari interaksi antara seseorang dengan sesamanya. Dan terakhir adalah makna tidak bersifat tetap namun dapat dirubah. Perubahan terhadap makna dapat terjadi melalui proses penafsiran yang dilakukan orang ketika menjumpai sesuatu. Proses tersebut disebut juga dengan interpretative process. Kemudian ada ciri interaksi sosial, yaitu ada 4 ciri. Yang pertama, adanya pelaku dengan jumlah lebih dari 1 orang, ada komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol-simbol, ada dimensi waktu seperti masa lampau, masa kini, dan masa mendatang, yang dimana waktu tersebut yang menentukan sifat aksi yang sedang berlangsung. Kemudian yang terakhir, adanya tujuan-tujuan tertentu terlepas dari sama atau tidaknya tujuan tersebut dengan yang diperkirakan oleh pengamat. Kemudian, yang selanjutnya syarat interaksi sosial. Yang pertama, kontak sosial. Kontak sosial berasal dari bahasa Latin con atau cum yang berarti bersama-sama dan tango yang berarti menyentuh. Jadi, secara harfiah kontak adalah bersama-sama menyentuh. Namun, secara fisik, kontak baru terjadi apabila terjadi hubungan badaniah. Sebagai gejala sosial, itu tidak perlu berarti suatu hubungan badaniah. Karena orang dapat mengadakan hubungan tanpa harus menyentuhnya. Seperti misalnya dengan cara berbicara dengan orang yang bersangkutan. Kemudian, kontak sosial dapat berlangsung dalam 3 bentuk. Yang pertama, antara orang perorangan. Kontak sosial ini adalah apabila anak kecil mempelajari kebiasaan-kebiasaan di dalam keluarganya. Proses demikian terjadi melalui komunikasi, yaitu suatu proses di mana anggota masyarakat yang baru mempelajari norma-norma dan nilai-nilai masyarakat di mana dia menjadi anggota. Kemudian ada antara orang perorangan dengan suatu kelompok manusia atau sebaliknya. Di dalam kontak sosial ini misalnya adalah apabila seseorang merasakan bahwa tindakan-tindakannya berlawanan dengan norma-norma masyarakat. Yang terakhir, adanya antara suatu kelompok manusia dengan kelompok manusia lainnya. Di dalam kontak sosial ini, umpamanya adalah 2 partai politik yang bekerja sama untuk mengalahkan partai politik lainnya. Kemudian ada syarat interaksi sosial yang kedua, itu adalah komunikasi. Komunikasi adalah bahwa seseorang yang memberi tafsiran kepada orang lain, perasaan-perasaan apa yang ingin disampaikan oleh orang tersebut. Di dalam komunikasi kemungkinan sekali terjadi berbagai macam penafsiran terhadap tingkah laku orang lain. Seulas senyum misalnya, dapat ditafsirkan sebagai keramah tamahan, sikap bersahabat, atau bahkan sebagai sikap sinis dan sikap ingin menunjukkan kemenangan. Dengan demikian, komunikasi memungkinkan kerjasama antar perorangan dan atau antar kelompok. Tetapi di samping itu juga, komunikasi bisa menghasilkan pertikaian yang terjadi karena salah paham yang masing-masing tidak mau mengalah. Selanjutnya, bentuk interaksi sosial ada 2 jenis, yaitu asosiatif dan disosiatif. Yang pertama, proses asosiatif atau process of association, komponennya adalah ada kerjasama atau cooperation, di mana kerjasama ini adalah suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. Kerjasama timbul apabila orang menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama dan
pada saat yang bersamaan mempunyai cukup pengetahuan dan pengendalian terhadap diri sendiri untuk memenuhi kepentingan-kepentingan tersebut. Kesadaran akan adanya kepentingan-kepentingan yang sama dan adanya organisasi merupakan fakta-fakta yang penting dalam kerjasama yang berguna. Kemudian sehubungan dengan pelaksanaannya kerjasama, ada 5 bentuk kerjasama. Yang pertama, kerukunan yang mencakup gotong royong dan tolong-menolong. Yang kedua, bargaining, yaitu pelaksanaan perjanjian mengenal pertukaran barang-barang dan jasa-jasa antara dua organisasi atau lebih. Yang ketiga, kooptasi atau cooptation, yaitu suatu proses penerimaan unsur-unsur baru dalam kepemimpinan atau pelaksanaan politik dalam suatu organisasi, sebagai salah satu cara untuk menghindari terjadinya kegoncangan dalam stabilisasi organisasi yang bersangkutan. Yang keempat, ada koalisi atau coalition, yaitu kombinasi antara dua organisasi atau lebih yang mempunyai tujuan-tujuan yang sama. Yang kelima, joint venture, yaitu kerjasama dalam pengusahaan proyek-proyek tertentu. Misalnya pemboran minyak, pertambangan batu bara, perfilman, perhotelan, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya ada akomodasi atau accommodation. Akomodasi adalah suatu proses di mana orang perorangan atau kelompok-kelompok manusia yang mula-mula saling bertentangan, saling mengadakan penyesuaian diri untuk mengatasi ketegangan-ketegangan. Dan bentuk-bentuk akomodasi ada toleran partisipan, compromise, arbitration, conciliation, adjudication, stalemate, segregasi, dan gencatan senjata. Selanjutnya ada asimilasi atau assimilation. Asimilasi merupakan proses sosial dalam taraf lanjut yang ditandai dengan adanya usaha-usaha mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat antara orang perorangan atau kelompok-kelompok manusia dan juga meliputi usaha-usaha untuk mempertinggi kesatuan tindak. Secara singkatnya, proses asimilasi ditandai dengan pengembangan sikap-sikap yang sama, walau kadang-kala bersifat emosional, dengan tujuan untuk mencapai kesatuan atau paling sedikit mencapai integrasi dalam organisasi, pikiran, dan juga tindakan. Selanjutnya, akulturasi. Akulturasi adalah suatu proses yang timbul apabila suatu akulturasi kelompok manusia dan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur dari kebudayaan asing dengan sedemikian rupa sehingga unsur-unsur kebudayaan asing itu lambat laun diterima tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu sendiri. Biasanya, unsur-unsur kebudayaan asing yang mudah diterima adalah unsur kebudayaan, kebendaan, dan peralatan yang sangat mudah dipakai dan dirasakan sangat bermanfaat, seperti komputer, handphone, mobil, dan lain sebagainya. Selanjutnya, jenis yang kedua adalah proses disosiatif. Komponennya ada yang pertama, persaingan atau competition. Adalah suatu proses sosial di mana individu atau kelompok-kelompok manusia yang bersaing mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan yang pada suatu masa tertentu menjadi pusat perhatian umum, baik perseorangan maupun kelompok manusia dengan cara menarik perhatian publik atau dengan mempertajam prasangka yang telah ada. Komponen yang kedua ada kontravensi atau contravention, adalah suatu bentuk proses sosial yang berada di antara persaingan dan konflik. Bentuk kontravensi itu ada 5. Yang pertama ada kontravensi yang bersifat umum, sederhana, intensif, rahasia, dan terakhir adalah taktis. Selanjutnya konflik. Konflik adalah suatu proses sosial di mana orang perorangan atau kelompok manusia berusaha untuk memenuhi tujuan dengan jalan menantang pihak lawan yang disertai dengan ancaman atau kekerasan. Faktor-faktor penyebab terjadinya konflik adalah yang pertama, adanya perbedaan individu yang meliputi perbedaan pendirian dan perasaan. Yang kedua, berprasangka buruk kepada pihak lain. Yang ketiga, individu kurang bisa mengendalikan emosi. Yang keempat, adanya perbedaan kepentingan antara individu dan kelompok. Dan yang terakhir, persaingan yang sangat tajam sehingga kontrol sosial kurang berfungsi. Kemudian ada faktor interaksi. Yang pertama ada imitasi. Imitasi tersebut adalah tindakan atau usaha untuk meniru tindakan orang lain sebagai tokoh idealnya. Imitasi pertama kali akan terjadi dalam sosialisasi keluarga. Misalnya, seorang anak sering meniru kebiasaan-kebiasaan orang tuanya seperti cara berbicara atau cara berpakaian. Namun, imitasi sangat dipengaruhi oleh lingkungannya, terutama di lingkungan sekolah. Karena seseorang terutama yang saat seseorang tersebut sudah menginjak usia remaja,
cenderung lebih sering di sekolah dan bersosialisasi dengan temannya dengan berbagai macam kebiasaan. Yang kedua ada sugesti. Sugesti adalah pemberian pengaruh pandangan seseorang kepada orang lain dengan cara tertentu, sehingga orang tersebut mengikuti pandangan atau pengaruh tersebut tanpa berpikir panjang. Sugesti biasanya dilakukan oleh orang yang berwibawa, mempunyai pengaruh besar, atau terkenal dalam masyarakat. Contohnya adalah obat yang harganya mahal yang merupakan produk impor dianggap pasti manjur menyembuhkan penyakit. Anggapan tersebut merupakan sugesti yang muncul akibat harga obat yang mahal dan embel-embel produk luar negeri. Selanjutnya, identifikasi. Identifikasi adalah kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Identifikasi mengakibatkan terjadinya pengaruh yang lebih dalam dari sugesti dan imitasi karena identifikasi dilakukan oleh seseorang secara sadar. Contohnya adalah seorang pengagum berat artis terkenal. Ia sering mengidentifikasi dirinya menjadi artis idolanya dengan meniru model rambut, model pakaian, atau gaya perilakunya dan menganggap dirinya tersebut sama dengan artis yang diidolakannya. Kemudian ada simpati. Simpati adalah suatu proses seseorang yang merasa tertarik pada orang lain. Perasaan simpati itu bisa juga disampaikan kepada seseorang atau sekelompok orang atau suatu lembaga formal pada saat-saat khusus. Contohnya, pada peringatan ulang tahun, pada saat lulus ujian, atau pada saat mencapai suatu prestasi. Kemudian yang terakhir ada empati. Empati adalah kemampuan mengambil atau memainkan peranan secara efektif dan seseorang atau orang lain dalam kondisi yang sebenarnya. Seolah-olah ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain tersebut seperti rasa senang, sakit, susah, dan bahagia. Empati hampir mirip dengan sikap simpati. Perbedaannya adalah sikap empati lebih menjiwai atau lebih terlihat secara emosional. Contoh dari sikap empati ini adalah saat kita turut merasakan empati terhadap masyarakat Yogyakarta yang menjadi korban letusan Gunung Merapi. Nah, cukup sampai di sini presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.